Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya membuat video ini dengan motivasi semoga ketika video ini sudah saya share di YouTube, pihak dari asuransi jiwa, asuransi Bumi Putra ataupun pihak lain bisa peduli dengan nasib yang saya alami. Saya adalah nasabah Bumi Putra, ya. Sekitar 20 tahun yang lalu saya mengansurasikan putra pertama saya sebagai nasabah asuransi Bumi Putra, yaitu asuransi pendidikan, ya. Setelah mulai dari SD, SMP, SMA semuanya berjalan lancar, klaimnya juga kita dapat terima dengan baik. Tapi ketika anak saya akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dana itu sangat kami harapkan untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Ternyata sekitar bulan Mei tahun 2019 kemarin kami mau cairkan, pihak dari asuransi yang di Cikarang mengatakan bahwa kalau klaim terakhir itu harus ke kantor pusat karena yang di Cikarang itu tidak ada uangnya. Nah, pada saat itu kami mengira bahwa memang ini belum ada masalah karena kami juga tidak tahu bahwa sebelumnya itu memang ternyata sudah ada masalah. Terus kami dihimbau oleh pihak petugas yang di Cikarang untuk ke kantor pusat. Di kantor pusat ternyata di sana sudah banyak sekali orang yang juga nasibnya sama. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol memang baru saya tahu bahwa Bumi Putra itu ada masalah. Nah, ketika di sana hasil dari pertemuan pada waktu itu, kalau nggak salah tanggal berapa ya? Sekitar, saya lupa tanggalnya. Nah, pada saat itu diberikanlah sebuah catatan, ya. Ini catatannya. Catatan ini menerangkan bahwa ada penjadwalan pencairan, ya, dibuatkan nomor 4 Januari 2021. Jadi pada saat itu berarti 1 tahun setelah harusnya cair bulan Mei 2019. Nah, namun demikian, ya kita walaupun sudah kecewa dengan kondisi itu, ya kita mau bagaimana lagi, kita tetap terima. Anak saya tidak berhasil melanjutkan kuliahnya karena masalah itu. Dan kemudian di tahun 2021 ini harapan kami anak kami bisa melanjutkan kuliah lagi, melanjutkan cita-citanya kuliah di perguruan tinggi dengan harapan dana yang nanti pada bulan Januari itu cair. Nah, sekitar tanggal kemarin kita urus ke kantor yang ada di Bekasi karena sebelumnya kami ke kantor Bekasi itu oleh yang menerima kalau yang bawah harus ada nomor antrian. Nomor antrian itu juga harus melalui WhatsApp. Nah, kemudian kita mengikuti itu hampir setiap hari. Saya melakukan kontak dengan nomor WhatsApp itu. Seminggu baru ada balasan bahwa diberikan keterangan bahwa ternyata kalau dari Cikarang, dari cabang Cikarang itu boleh langsung karena nanti akan diteruskan dari petugas yang ada di Cikarang di kantor Bekasi. Kita pun sengaja cuti kerja, ya, untuk mengurus ini karena dengan harapan anak kami bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika kami sampai di sana ketemu dengan petugasnya, ternyata kami harus mengalami kecewaan yang kedua kali. Ternyata di sana sudah dibuatkan sistem juga antrian. Sistem antrian dan nomor antrian kami 5099. Itu berdasarkan nomor urut nomor polis menurut yang di sana demikian. Nah, sedangkan yang sekarang sudah cair itu belum mencapai 100. Nah, sedangkan kami sudah nomor 5099. Kami pun menanyakan kira-kira estimasinya kapan cair.
Jawabannya itu berbelit-belit dan cenderung tidak menjelaskan kapan cairnya. Nah, berarti demikian, kami juga harus mengalami kekecewaan beberapa kali dan anak kami pun tidak bisa melanjutkan studinya karena itu. Salah ternyata waktu itu saya percaya bahwa kalau menggantungkan cita-cita secara program dengan anak kita untuk kuliah, itu memasukkan anak kita ke asuransi. Saya nggak tahu waktu itu saya salah mengambil asuransinya apa seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas nasib yang saya hadapi sekarang ini demikian. Mohon kiranya